Bagi yang belum kenal, nama saya Michael David Jeremiah Wijaya. Tahun ini I'm 34 years old. I am blessed with a wonderful wife. Saya kenal sama istri saya when I was 7 years old. Dari kami kelas 1 SD di Jakarta. We got married in 2021. And now I'm blessed with 3 daughters, 3 perempuan. Anak saya yang paling tua umurnya 3 tahun 8 bulan. Yang kedua 2 tahun 10 bulan. Dan anak saya yang 1 tahun 10 bulan. Dan anak saya yang ketiga umurnya baru 3 bulan. I'm thankful to be here, to be with all of you. And I know many of you have received a touch from heaven. And if the Lord gave you some prophetic words, saya tahu ada beberapa tadi yang maju tapi saya nggak doakan. The reason being I saw your spirit, you're not ready. When your spirit is ready, then God will speak. If not, saya cuma tumpang tangan di atas kepala saudara, kosong, nothing. Okay, because you're not following hype. You're hungry for Jesus. Alkitab berkata, when you're hungry and thirsty for Him, He will satisfy you. You gotta be hungry for God. If you're hungry for God, then He will satisfy you. Saya akan banyak bicara dengan bahasa Inggris, just so that I don't slip, ya. Because I understand here there is a forbidden word in your church. So I'm trying my best not to use the forbidden word. So daripada saya keslip and saya nggak enak sama saudara, I'll use as much English. Because you're young people and I know that you can understand English very well. Hah? Haleluya. 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. I want you to open. Okay? 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Tolong dibuka ya. Kenapa tuh? Saya ngomong 2 Timotius langsung kenapa? You love 2 Timotius 3 ya. Haleluya. Oke, 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. I know my mission on this session is to teach you about calling. And I want to tell you who you are in God. I just came back from Semarang, by the way. That's why my voice is like this. 3 hari, we had a conference in Semarang. 2,700 young people came. 3 days, the place shook, man. Sampai we cannot jump, karena lantai 2-nya udah mulai goyang. People were filled with the Holy Ghost. People are set free. Anak-anak muda, ada orang yang datang dengan kursi roda. Orang-orang dari Bandar Lampung, anak-anak muda, 1 harian mereka datang ke Semarang for the conference. They prayed, and orang yang di kursi roda, kakinya nggak bisa jalan, walked instantly. Mereka pulang balik ke gereja mereka, and we are hearing many testimonies. Sakit sembuh, bahkan ada anak muda yang play voodoo. Dia datang ke konferensi itu, di malam-malam mereka ucapin beberapa mantra, trying to curse the conference. Tapi waktu session lagi berlangsung, dia lagi di lantai 2, dia tiba-tiba muntah darah. Repented, he gave his life to Jesus. Come on, hallelujah. That's the God whom you and I serve. Amen. So you gotta be excited. Saudara harus tahu when you are given the opportunity untuk bisa kenal Tuhan from a very young age. Don't waste your time. Don't waste your. I met Jesus when I was 12 years old. I grew up. I hated my dad. I'm from Surabaya, by the way. And papi saya is a typical Surabayan Chinese. You know, I never get a hug from him. Yang dia tahu cuma ngasih makan. Kerja is everything. And so I never felt the love of a father. I grew up, I hate my dad so much. And I don't want to be like him. Saya umur 12 tahun, tanggal 28 Agustus 2003, I had a face-to-face encounter with Jesus. He changed my life. And for the next 3 years, dia rubah keluarga saya. He changed my family's life. My family was restored. And I began a journey with Jesus. Saya lulus SMA, I want to go full time, but God says, no, not yet. Kamu harus sekolah, give your life, beri yang terbaik, kerja. So that's what I did. I worked until 2018, then he said, now it's time for you to give full time. Saya pernah kerja buat pemerintahan, saya pernah kerja, I had my own coffee business. Tapi none of my business and my work, saya pernah apply. The work look for me. Kamu tahu kalau kamu hidupnya dipimpin oleh Tuhan, kamu gak perlu cari kerjaan yang cari kamu loh. My first statement yang saya mau ngomong sama kalian, karena this team untuk malam hari ini tentang vision and calling. I'm telling you, anak Tuhan tidak mengejar panggilan, anak Tuhan dikejar oleh panggilan dari Tuhan. Come on, sekarang generasi kita sibuk mencari jati diri dan gambar diri. Saudara dan saya gak perlu cari gambar diri, sebab kita punya yang namanya gambar Yesus. You have the image of God. That's why you need to know who you are in God. You don't have to look for who yourself. For a Christian, losing yourself is the best thing that you can do. So that you can gain Christ. Kamu gak cari gambar diri, sebab kamu punya yang namanya gambar Yesus. Seorang anak Tuhan, kamu gak kejar panggilan, tapi panggilan mengejar saudara. You know the word of God teaches us untuk anak-anak Tuhan, ada yang namanya the blessings of God that is commanded to you. Mazmur 133. Berkat yang diperintahkan kepada saudara. You don't look for blessings. Blessing looks for you. Sadarkah engkau waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di Kejadian 1:28?
Sebelum Tuhan memberikan kepada Adam dan Hawa yang menjadi mandat mereka. Before God gave them their purpose. Before God gave them their job description. Kenapa mereka ada di dalam bumi? Kenapa mereka ditempatkan di dunia? Dari Kejadian 1:28 ayat yang ke-28 dikatakan Tuhan memberkati mereka. Before God gave man their assignment, the blessing is given first. Sebelum kamu dapat panggilan hidupmu, the blessing is prepared for you. Sebelum kamu tahu rencana Tuhan, the blessing is already there for you. So anak-anak Tuhan, Anda tidak mengejar the blessings of God, but anak-anak Tuhan dikejar oleh berkat Tuhan. Your job is to run after Jesus, to seek Him with all of your heart, with all of your soul, with all of your mind, with all of your strength. Yang mau katakan amin. You gotta understand that. Okay? Dan Alkitab berkata dengan jelas bahwa ketahuilah ini pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. God gives a word to us bahwa the days ahead is not easy days. Hari-hari yang saudara sedang lewati bukan hari-hari yang biasa. Hari-hari yang saudara sedang lewati bukan hari-hari yang gampang. And God says that in the days ahead is going to be difficult days. Tapi bayangkan saudara, Alkitab berkata in the last days, Nabi Yoel menubuatkan dan Petrus mengutip nubuatan Nabi Yoel bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya. He will pour out His Spirit especially upon all generations. Anak-anak akan mulai bernubuat. Teruna-teruna muda mendapat penglihatan. Orang-orang tua mendapatkan mimpi. So in the midst of the dark generation, in the midst of dark days, God is raising up a bright generation. Di tengah-tengah generasi yang gelap, Tuhan membangkitkan generasi yang terang. Di tengah-tengah generasi yang gelap, Tuhan membangkitkan gereja yang terang. Di tengah-tengah dunia yang semakin sukar, Tuhan membangkitkan orang-orang yang tidak ditelan oleh kegelapan, tapi orang-orang yang mengalahkan kegelapan. You guess what? Anda gak bisa lihat bintang kalau gak ada kegelapan. Anda gak bisa lihat bulan kalau gak ada kegelapan. So artinya gereja yang terbaik yang akan pernah disaksikan oleh dunia akan muncul di tengah-tengah kegelapan. Waktu saudara dimuridkan oleh Tuhan Yesus tidak pernah membentuk pecundang. Orang-orang yang dimuridkan oleh Tuhan Yesus, Anda tidak diajarin bagaimana lari dari persoalan. Orang-orang yang berjalan bersama dengan Yesus, Anda tidak diluputkan dari persoalan. Tapi Tuhan berkata, if you are my disciples, lewat sungai kamu gak dihanyutkan, lewat api kamu gak dibakar. You are not a runaway generation, but you are an overcoming generation. Yang mau katakan amin. Ayat yang kedua, next. Alkitab berkata apa? In the last days, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Tamak akan uang, pembual, sombong, penghujat, tidak patuh kepada orang tua, tidak tahu bersyukur dan membenci kekudusan. The first statement sebelum semua problem yang masuk, before all the junk that is listed in this verse, ayat yang keempat, ayat yang kelima, kata yang pertama adalah man will love themselves. The greatest enemy of every human being, especially a believer, is not the devil. Please don't mock God. Sampai kapanpun, iblis itu ciptaan. Tuhan itu pencipta, nggak kelas. The devil is not a match for God. The devil is your enemy and mine. Tapi you know, because Christ lives inside of you, the enemy has no right to touch your life. Kamu tahu iblis di mana? Under your feet. Iblis itu di bawah kaki kamu. If you know who you are in Christ Jesus, the devil has no room to play in your life. You don't have to worry about the devil. Worry how you walk with Jesus daily. Alkitab berkata jika garam kehilangan rasa asinnya tidak lagi ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Yang seharusnya di bawah kaki saudara adalah setan. Orang Kristen yang tidak berfungsi disamakan oleh Tuhan seperti setan. You know why your life is in shambles? Because you don't know who you are in Christ Jesus. You know why you don't get anything when you worship God? Because you underestimate who God is. You know why? Kenapa kamu melakukan segala sesuatu dan kamu gagal? Because you don't have the right relationship with God. Kamu gak perlu kejar panggilan hidup mengejar kamu. Kalau kamu ngerti siapa kamu di dalam Tuhan. Tomorrow morning on my second session, I'm going to talk about the name David. Aku mau jelasin sama kalian bedanya Daud dengan Saul supaya kamu tahu kamu mau yang jadi yang mana. Kamu mau hidup sebagai orang-orang yang menghidupi panggilan Tuhan seperti Daud atau seperti Saul. Tapi today I want to let you know your victory begins when you put your life on the altar. Kamu bisa ada di dalam gereja, you come to this retreat but you might not be serious with God. God is waiting for you. The question is, are you ready for God in your life or not? Kalau kamu mau, I'm telling you, kamu pulang dari retreat ini, your life will never be the same again. Coba lanjut ayat yang ketiga, 4 dan 5. Mereka gak suka mengasihi, gak suka berdamai, suka memfitnah, gak menguasai diri kejam, tidak suka kebaikan. Ayat yang keempat, berkhianat, ceroboh, berlagak tahu, mencintai kesenangan dunia, lebih daripada mencintai Elohim.
Ayat yang kelima, the Bible says, secara lahiriah mereka tampak beribadah. You see, you can do your church service. Coming to church on Sunday, it's all what you do in the physical. Kamu tahu gak sih, kamu itu bukan orang beragama, kamu orang beriman. Kalau orang beragama, fokusnya sama perbuatan. Tapi kalau kamu orang beriman, fokusnya bukan perbuatan dulu, tapi pengenalan. Kalau agama minta kesempurnaan, iman minta keserupaan. Iman tanpa perbuatan mati. Yang harus kamu fokuskan faith. Karena tanpa iman, maka perbuatanmu sebatas agama. Agama bikin kamu capek. Agama bikin kamu stres. But faith will take you from glory to glory. Iman bawa kamu dari pengharapan kepada pengharapan. Iman bawa kamu dari kemuliaan kepada kemuliaan. Yang mau katakan amin. Secara lahir ya mereka mana tampak beribadah. Tetapi sesungguhnya mereka telah memungkiri kuasanya. You know you can go to church but you deny God's power. You can go to church but you don't believe God can change your family. Kamu bisa ke gereja tapi kamu percaya Tuhan bisa ubah keluarga kamu. Kamu bisa datang ke gereja kamu gak percaya Tuhan bisa sembuhin kamu. Kamu datang ke gereja kamu gak percaya Tuhan pegang hidupmu dan pegang masa depan kamu. Dan Alkitab berkata, jauh, get away. Lompat ayat 12. Dan the Bible says in verse 12. Memang semua orang yang ingin hidup benar di dalam Kristus Yesus, mereka akan mengalami aniaya. Kalau di translasi yang lain memang setiap orang yang mau beribadah, you really want to serve God? Get ready to suffer. You want to serve God? Your best life is on earth. Nggak nunggu masuk surga. Yang ditebus oleh Kristus bukan tempat. Yang ditebus oleh Kristus your life. Jadi waktu terbaik setiap orang percaya di dalam Kristus bukan pas mati. Telat! When you are still alive with Jesus, that's your best time. God wants to manifest His glory. Kamu gak punya kesempatan lain untuk memuliakan Tuhan selain pas kamu hidup. The most glorious day for a believer is not when you enter heaven. I have news for you. If Christ is in you, heaven is inside of you. If Christ is in you, heaven is open above you. You walk under an open heaven. When is your best life? Now! I want to encourage you young people. Kalau kamu mau tahu God's vision in your life, God's call, pertama kenali dulu who you are in Christ Jesus. Kamu gak lembek, kamu gak mau mati, kamu gak mau menyerah. Kamu ketemu tantangan, you get back up again. Kalau kamu jatuh bangun, as long as you remain standing up, it's no problem. The problem is when you fall and you refuse to get back up again. And I pray in this retreat, you're going to keep on getting back up. Your problem is not that it's not done. I'm telling you, Jesus is also not done with your life. He's still moving, He's still working in you. Somebody say amen. Kalau kamu mau sungguh-sungguh beribadah, kamu harus prepare. Kamu gak akan ngalamin masa-masa yang baik. Kamu gak akan ngalamin masa-masa yang enak. Kamu gak akan ngalamin masa-masa yang comfortable. Tapi kalau hari ini you're willing to lose yourself. Kamu di retreat, kamu berkata, you're not always asking what God can do for me. Saya mau kasih tahu sama kamu, kalau kamu cari Tuhan itu biasa. Tapi kalau Tuhan yang cari kamu itu luar biasa. Do you know that God is looking for true worshipers? Orang-orang yang mau percaya kepada Dia. Orang-orang yang gak tersinggung sama Tuhan. Orang-orang yang all out for God. God is looking for you. You praying and seeking God is normal. But when Almighty God is looking for you, it is incredible. And I'm telling you, I have news. God is looking for each and every one of you. Kalau kamu selama 3 hari ini, you want to give all out from God. All out for the glory of God. Dan kamu berkata, I want to hold you Lord. Aku mau lari kepadamu Tuhan. Dan hidupku gak akan pernah sama lagi. And I'm telling you, you are going to be totally transformed. Dan saya berdoa setiap kali yang menjadi pahlawan-pahlawan in your generation, you will bring change in your family, you will bring change in your school, you will bring change in your time, you're going to bring change to your workplace. Kemanapun kamu pergi, kuasa Tuhan yang tidak terbatas menyertai saudara. Yang mau katakan amin? Yang mau katakan amin? Angkat tangan kananmu sama-sama dengan saya, katakan, aku tidak akan takut menghadapi hari esok. Christ in me, the hope of glory. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Sekarang Yeremia pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai yang ke-10. You know what? I don't need my notes. I'm just going to speak to you. You want to talk about calling? I'll show you about calling. What is vision? Kenapa seringkali banyak orang gak terima callingnya? You're not ready for your calling. Bagaimana kamu bisa menerima panggilan kalau kamu tidak mengenal yang memanggil? I'm going to repeat that. Bagaimana kamu bisa mendapat panggilan kalau kamu tidak mengenal yang memanggil kamu? Kalau kamu cuma fokusnya kepada panggilan, setan juga bisa panggil kamu. Pertanyaannya, kalau kamu gak mengenali siapa yang memanggil,
Waktu kamu terima sebuah panggilan, kamu akan bingung, ini panggilan dari siapa? When the devil calls you, the devil will not show up like a scary monster. Nobody wants to worship him. He'll show up as an angel of light. Bagaimana kamu bisa differentiate sebuah peluang yang terbuka, ini peluang dari Tuhan, atau ini peluang bukan dari Tuhan? Kamu mau tahu yang bikin Yudas Iskariot jatuh itu apa? Opportunity. He found an opportunity to sell Jesus. Kalau kamu nggak tahu yang memanggil kamu, jangan sampai kamu jual Tuhan untuk panggilan kamu. Karena kamu samakan panggilan dengan sukses. Kamu samakan panggilan dengan uang. Kamu samakan panggilan dengan terkenal. Kamu samakan panggilan dengan diterima oleh orang. Who told you that? Your identity is not in your function. Your identity is not in your calling. Your calling is merely your assignment. Oke, saya mau jelasin dulu supaya kamu bisa ngerti. Saya belum lama ini khotbah. Ada dua tokoh Alkitab kalian pasti pernah dengar namanya Ananias dan Safira. Mati. Why did Ananias and Safira die? Di dalam konteks gereja mula-mula, they love God so much. Some people were willing to let go of their money, their land, and they put it at the feet of the apostles. If you read the book of Acts chapter 4, it happened with a man by the name of Barnabas. He sold his entire house. His earnings from the house, he put at the feet of the apostles. Dia taruh di kaki rasul-rasul. And everybody said, wow. Came this Ananias. Coba dibuka buat saya. Kisah Rasul 5, ayat yang ketiga. Suddenly came this Ananias. Ananias and Sapphira, husband and wife. They have land. It's theirs. Tapi mereka sekongkol. We want to be treated like Barnabas. So let's sell our land. Tapi we need money. So let's be smart. Certain percentage kita simpan. Sisanya sell. Put it at the feet of the apostles. Dan ngomong sama para rasul, kita kasih semuanya. Kamu tahu Ananias mati ya? Yang konyol juga Safira. Safira istri yang sepakat sama suaminya. Yang punya itikat buruk suaminya. Istrinya mati konyol karena sepakat dengan orang yang salah. Do you know if you don't know your identity, when you partner with the wrong people, you get married to the wrong person, you get the wrong job, you surround yourself with the wrong friends, you can die stupid because of stupid decisions. So don't be stupid. How do you don't become stupid? Understand your identity first before you understand your calling. Because calling is function. Calling is assignment. Your ultimate goal is to know the one who calls you. Yang paling sedih, kamu menghidupi yang kamu pikir sebuah panggilan. Tapi ternyata kamu tidak dipanggil oleh Tuhan. And you lose your entire life. Kamu perhatikan apa yang Petrus katakan. This is what Peter said to Ananias. Hai Ananias, mengapa hatimu dikuasai setan? Sehingga engkau mendusai roh dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Roh Kudus bukan rampok dalam hidupmu. You know if you really want to love God, you give Him 100%. Lu gak mau, go to the world. Kamu kasih setengah-setengah, you are endangering your own life. You want God's calling in your life? My question tonight, harga apa yang kamu rela bayar buat panggilan kamu? Kamu gak mau bayar harganya? You're not worthy of your calling. Emang kamu kira panggilan kamu murah? Your salvation in Jesus Christ is not cheap, it's expensive. Kita dapat gratis karena kita gak bisa bayar. Bukan karena murah. Yang mahal jangan kamu perlakukan seperti murahan. Let's start from there first. Before you even talk about calling. Ayat yang selanjutnya. Perhatikan Petrus ngomong apa sama Ananias. Selama tanah itu tidak dijual, it's yours. You know what God is trying to say? You want to live for the world? You want to live for yourself? Live for yourself. God will not touch your life. Tapi the moment you decide to sell with the wrong motive, you're in trouble, my friend.
Petrus bilang gini, kalau kamu nggak jual milikmu, kamu nggak jual tanahmu, it's yours. Why create your own trouble? Hari ini saya mau tanya sama hero Surabaya. If you really love Jesus, the question I have for you is how much do you love Jesus? Kamu nggak perlu pertanyakan Tuhan sayang sama kamu atau enggak. Sayangnya Tuhan nggak usah dipertanyakan, sudah terbukti. Kalau nggak sayang dia nggak mati. If Jesus was popular, he will not die. He chose to die because he was not popular for you. So the love of Jesus for you, please don't question. Yang kamu harus pertanyakan dirimu sendiri. Do you really love God or not? Anak-anak muda, does God really love me? Does God really love me? Gak usah ditanya. He loves you. My question for heroes tonight, do you love Jesus? If you love Jesus, how much? More than yourself? More than your comfort? More than your future? More than your kepahitan? More than gak bisa ngampunin? Kamu tahu di dalam hidup ini semua orang harus takut? Gak ada orang gak takut. Pertanyaannya siapa yang kamu takuti? Siapa yang kamu takuti itu yang kamu sembah. Siapa yang kamu sembah, itu yang kamu taati. The highest form of worship is obedience. Manusia jatuh di dalam dosa bukan karena makan buah. Kenapa makan buah jadi masalah? Karena ada perintah, jangan makan buah. Manusia jatuh karena ketidaktaatan. Manusia ditebus oleh karena ketaatan. Obedience is the highest degree of worship. You want your calling? Are you willing to die for your calling? Siap mati gak buat Yesus? Siap mati gak buat panggilanmu? Atau kamu takut kalau teman-temanmu ninggalin kamu? Karena kamu bilang satu-satunya jalan keselamatan adalah Yesus. Siapa yang kamu takuti itu yang kamu sembah loh. Kamu takut kere. Yang kamu sembah apa? Your money. Kamu takut ditinggal. Yang kamu sembah siapa? Yourself. Kamu takut masa depan gak terjamin. Yang kamu sembah siapa? Your comfort. Who you fear, you worship. Who you worship, you fear. If you fear God more than anything else, takut miskin, takut ditinggal, takut mati bahkan, itu tunduk kepada takut akan Tuhan. Orang Kristen gak takut mati. Kau masih takut mati? Berarti you love your life too much. Bener, Pastor? Can you really live reckless, selfless, resilient like that? Yeah. Because the one who lives inside of you is much more powerful than anything, than anyone that you're facing in the world. Kamu masih percaya nggak? Kuasa Tuhan ada di tangan kamu. Kamu dijadiin murid Kristus, bukan murid gereja. Kalau kamu jadi murid, murid menjadi sama seperti guru. Bukan ikut program. Kamu bisa dimuridin gereja, tetap masuk dalam neraka. Kalau kamu murid Yesus, Yesus nyembuhin orang sakit, kamu nyembuhin orang sakit. Udah pernah? Yesus ngusir setan, kamu ngusir setan. Udah pernah? Yesus bangkitin orang mati. Udah pernah? I'm still waiting for the day. I want to resurrect the dead. Why? My Jesus did it. Yesus gak hidup buat dirinya sendiri. Dia hidup untuk melakukan kehendak Bapanya. Are you fulfilling the will of your Father? Do you even know the will of your Father? How can you fulfill the will of your Father if you don't even know your Father? I pray today you pursue God. Dan malam hari ini dimulai. Kalau kamu masih datang ke gereja ikut-ikutan, hari ini you koyak your heart on the feet of Jesus. Kamu gak pulang retreat ini sampai kamu ketemu Tuhan. Fire from heaven cuma bisa dikasih sama Tuhan. Tapi korban di atas altar cuma kamu yang bisa kasih. Kalau ada korban, selalu ada api. Tonight you put your life on the altar. I can guarantee you the fire of God will consume you. And with God you can do all things. And nothing becomes impossible. Kalau kamu jalan bersama dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. So give your all. Jangan sampai kamu seperti Ananias. Kamu mau sungguh-sungguh sama Tuhan, kamu sungguh-sungguh. I felt in my spirit beberapa dari saudara, you still meddle with black magic. You still meddle dengan hal-hal yang kamu tahu kamu gak boleh meddle.
Let it go. Taruh. How can you expect the fire to come? You know who will come instead? The devil will come. Tapi kalau kamu mau taruh your life on the altar, Jesus will touch you. Jesus will resurrect you. Jesus will manifest himself. Dan hidupmu gak akan sama lagi. Amin. Yeremia 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Kamu tulis ya, catat. Supaya kamu belajar tentang calling. How do you know tentang calling? Alkitab berkata dengan jelas, pay attention. When you look at the prophet Jeremiah, ini ngomong orang yang terima panggilan loh. Kamu bisa bayangkan gak? Nabi Yeremia waktu dipanggil, dia dipanggil jadi seorang nabi. By the way, you are a prophet to your generation. Tidak semua orang dipakai sebagai jawatannya nabi, tapi you are a prophet to your generation. Kenapa sih setiap kali Roh Kudus dicurahkan selalu yang menyertai adalah karunia nubuat, karunia prophetic. Because you need the prophetic anointing. Generasi akhir zaman ini harus bisa lihat masa depan. Karena yang bisa melihat masa depan akan menyatakannya di masa sekarang. Orang yang ada di masa kini cuma bisa melihat dengan apa yang dilihat dengan mata jasmani. Gereja melihat masa depan. Cuma Alkitab yang bicara tentang nubuatan. Tidak ada kitab yang lain yang bicara nubuatan. Only the Bible can show you the future. Kalau kamu gak bisa lihat masa depan, kamu akan terkekang dengan masa sekarangmu. Kamu selalu terhimpit sama masalahmu sekarang. Pengharapan hanya bisa muncul if you can see the unseen. That's why you need to ask for the Holy Spirit to anoint you. Kalau kamu bisa kelihatan apa yang gak kelihatan dengan mata jasmani, dihimpit kiri kanan, kamu akan melaju-maju. Kenapa? You are seeing the future. You are not stuck with the now. That's why you need the anointing and the power of the Holy Spirit. Kamu gak bisa jadi anak Tuhan just because of knowledge. Gak bisa. You need to encounter Him yourself. Jangan mau jadi orang Kristen hanya karena dengar tentang Yesus. Kamu harus alami Kristus secara langsung. Yang mengerti katakan amin. Yang mau katakan amin. Yeremia dipanggil jadi seorang nabi. Kamu tahu Yeremia jadi nabi gak ada yang dengerin dia? Satu bangsa gak ada yang mau denger. Dia jadi nabi, digantung, masuk ke lumpur, di penjara, diikat. Do you still want your calling even if your calling will cost you your life? Do you still want your calling even though your calling will cost you to suffer? Do you still want your calling even if your calling will cost everything? Do you still want your calling? Even when you fulfill your calling, kamu bukannya terima tepuk tangan, kamu terima tabokan dari orang. Do you still want your calling? Kalau calling kamu gak dapetin thumbs up, tapi calling kamu dapat percayaan orang, do you still want your calling? Jesus fulfilled the call of his father, not popular. Alkitab berkata, panggilan Yeremia, kemudian datanglah firman Yahweh kepadaku yang mengatakan, the word comes to me. Kamu gak bisa dapat calling if the word never comes to you. You want your calling? When was the last time you encounter God? Do you still encounter God when you pray? Atau tadi pujian, you asik aja sendiri. Kapan kelar, kapan kelar, kapan kelar. Then how can you get your calling? You don't even feel God. The word comes to Jeremiah. Kamu tahu firman gak cuma masuk ke telinga kamu? The word must show up in front of you. When the word show up in front of you, it's going to change your entire life. The word came to the prophet Jeremiah. Ayat yang kelima. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim, I know you. Kamu tahu kalau kamu mau dapetin calling, kamu harus dibentuk. Kenapa banyak orang gak bisa dibentuk? Karena kamu gak pernah dikenal dan kamu gak pernah mengenal. Kalau kamu gak kenal kasih Tuhan, kamu gak kenal kasih Bapa, sulit kamu dibentuk. Kenapa? Kamu gak percaya sama Tuhan. Kok gak percaya? Karena kamu gak kenal Tuhan. But God says to Jeremiah, sebelum kamu dibentuk, I know you Jeremiah. Ada 3 poin yang saya mau kasih sama saudara. Number 1, catat. You want your calling? Live a pure life. Number 2, kamu mau your calling? Live fearless. Number 3, you want your calling? Walk in authority.
Walk with authority. Ini 3 poin yang saya mau jabarkan dari ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Nomor 1, pure life. Without holiness you cannot see God. Kalau kamu gak tahir, kamu gak kudus, kamu gak suci, you cannot see God. So hari ini saya berdoa di malam hari ini, cleanse yourself. Supaya besok sesi terakhir, kamu gak pulang ditumpangin tangan dengan tangan yang kosong. Tapi kamu bawa pulang the fire of God. God says to Jeremiah, before I form you, I know you. I know you. Then God says, sebelum engkau keluar dari kandungan, I sanctify you. Kamu tahu bahwa setiap saudara harus di-send out? You need to be sent out. Kamu gak selama-lamanya di dalam gereja. Kenapa dunia gak berubah? Karena banyak orang Kristen mati, jadi kayak mayat hidup di dalam gereja. Kamu tahu bayi? Bayi di dalam kandungan berapa minggu? 40 ya? Kamu tahu kalau bayi lebih dari 40 minggu keracunan dan mati? Banyak orang Kristen keracunan dalam gereja. Too much knowledge, tapi gak pernah dipakai. God says to Jeremiah, before you are birthed, I form you. Mau gak kamu izinin Tuhan bentuk kamu? Di mana Tuhan bentuk kamu? In your church. Di mana Tuhan bentuk kamu? In your family. Di mana Tuhan bentuk kamu? Tuhan bentuk kamu di dalam komunitas di mana kamu tergabung. Entah keluarga, entah gereja, entah heroes. You are being molded. Karakter kamu dibentuk. Cara pandang kamu dibentuk. Cara berpikir kamu dibentuk. God says, sebelum engkau keluar dari kandungan, I sanctify you. Di dalam rumah Tuhan, waktu kamu dibentuk, waktu kamu merendahkan hati, that's your sanctification process. And I have appointed you to be a prophet among nations. That's calling. Panggilannya Yeremia itu. Aku menetapkan engkau jadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi kalau teman-teman mau dapat calling kamu, kalau kamu mau ngerti God's vision for your life, mulainya dari mana? Izinkan hidupmu dibentuk. Kamu tergabung dengan tepat di dalam rumah Tuhan. Kamu di dalam rumah Tuhan bukan jadi jemaat cuma dicekokin makanan. In community, kamu belajar setia. Kamu belajar melayani. Kamu belajar berkorban. Kamu belajar memberi. Di tengah-tengah pembentukanmu, kamu dipersiapkan untuk terima panggilanmu. Calling mengejar orang yang mengejar Tuhan. Kalau kamu gak pernah mengejar Tuhan, kamu tidak mengasihi Tuhan dengan jiwa, hati, pikiran, akal budi. Dan kamu gak mengasihi sesama lebih daripada kamu mengasihi dirimu sendiri, you will never find your calling. Karena calling bukan hobi. Calling bukan lulus ngambil apa di kuliah. Calling bukan sekedar talentamu apa. Calling bukan sekedar karuniamu apa. Karunia, talenta, kemampuan memperlengkapi panggilanmu. Kalau calling cuma sekedar jadi arsitek, jadi pendeta, tukang kebun, pemilik usaha, lu gak perlu Yesus. Kerja aja S1, S2, S3 sampai S-teller. Lu juga ketemu sama calling lu. Calling is different. Calling is more than a career. Calling is more than a job description. What is calling? An encounter with God. Kamu tahu hati dan pikirannya buat kamu. Dan kamu hidup menggenapinya. Sampai ke garis akhir. Yang mengerti katakan amin. You need a pure heart. Kamu butuh hati yang murni. Ayat yang ke-6. This is typical anak muda nih. Yeremia ngomong apa? Saya sampai jam berapa ya Pak ya? Saya udah over my time I think. Masih bisa 15 minutes? Is that okay? Are you hungry already? Kalian belajar sesuatu gak hari ini? You know what Jeremiah said to the Lord? Aku gak bisa bicara. You know many times ini yang kita pusingin anak-anak muda. Apa yang kita pusingin? Aku gak bisa. Kenapa sih yang selalu kita pusingin aku gak bisa?
You keep on looking at yourself again and again. I'm not qualified. I'm too young. I don't know how. God doesn't need your how. Sekarang anak-anak muda cuma maunya, how can we get the young people? Acara apa? Musik apa? The church is so busy with how. But the church forget who. Gimana aku bisa? Gimana bawa lawatan ke keluarga? Gimana bisa berhasil? Gimana bisa menjangkau? God is not worried about your how. Jeremiah keep on saying, how? Because I'm young. Ayat yang selanjutnya, but Jesus says, God says, namun Yahweh berfirman kepadaku, jangan berkata aku masih muda. Don't say you're young. You know, dengan kata lain, tuh lagi ngomong apa? Please don't insult me. I don't need you to tell me what to do. I know what I'm doing. Aku tahu kenapa aku panggil kamu. Aku tahu kenapa aku panggil kamu. Aku tahu kenapa aku ciptain kamu. Aku tahu kenapa aku taruh kamu di kota Surabaya. Aku tahu kenapa aku kasih kamu orang tua kamu. Aku tahu kenapa aku kasih kamu badan seperti itu. Aku tahu kenapa aku kasih kamu otak seperti itu. Aku tahu kenapa talenta yang kamu terima seperti itu. I know. You don't know, I know. Tapi tahu gak Tuhan ngomong sama Yeremia seperti apa? This is the key, this is the clue. Untuk kamu bisa menuhin panggilan Tuhan dalam hidupmu. Kemana engkau harus pergi, kemanapun aku mengutus kamu, you need to go. Your calling can only be fulfilled through obedience. And the Lord says, kemanapun aku utus kamu, go. Hari ini kalau kamu masih datang ke camp ini, kamu benci sama orang tuamu, kamu benci sama keluargamu, saya punya berita, kamu diutus ke keluargamu. Kamu diutus ke orang tuamu. That's your first step. When you thrive wherever God puts you, that's the beginning of you discovering your calling. And Tuhan bilang gak cuma kemana aku utus kamu, apapun yang aku perintahkan kepadamu, say it. Now I'm asking you, you want your calling? Kemana Tuhan utus kamu? Kamu berani gak ngomong ya di atas ya? Kamu berani gak ngomong gak di atas tidak? Atau kamu bungkam? Kenapa yang nomor 2 saya katakan tadi, you have to be fearless. Only fearless people can fulfill their calling. If you love yourself so much and too much, you are not worthy of your calling. Because your calling will cost you everything. What's your ultimate call? Christ increase, I decrease. God says to Jeremiah, I'm not looking for what you can do. Go to whoever I told you to go to. And say whatever I tell you to say. Ayat yang selanjutnya. Then God says this. Jangan takut terhadap mereka, because I am with you to deliver you. Do you know that every time you are in obedience, when you start taking your position, when you start doing what God wants you to do, God delivers you. Orang punya itikat buruk terhadap kamu, orang mau menghancurkan kamu, orang mencoba melemahkan kamu, musuh mencoba untuk menghancurkan kamu. Do you know that God will always give you a way out where there seems to be no way out? Bahkan when you are imperfect, waktu kamu salah, waktu kamu lemah, waktu kamu jatuh, waktu kamu gagal, Tuhan yang juga kasih jalan keluar buat kamu. Dia yang juga angkat kamu. Dia juga kasih kesempatan yang baru. Dia kasih kesempatan yang kedua. Dia buka pintu yang tertutup. He will make a way where there seems to be no way. God says, I will be with you to deliver you. Ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-9. Lalu Yahweh mengulurkan tangannya dan menyentuh mulutku. Kemudian Yahweh berfirman kepadaku, sesungguhnya aku telah menaruh firmanku. Di mana saudara? Do you know you cannot speak what never touches you? Kamu gak bisa memperkenalkan sesuatu yang gak pernah menjamah hidupmu.
You cannot know your calling. You cannot fulfill your calling if you're not willing for that calling to touch your life first. Ngerti gak kenapa saya bilang? How you view God in your life determines whether you will be a person of destiny or not. Dan ayat yang 10 yang terakhir. Do you know what God wants you to do? Talentamu bisa berbeda. By the way, saya pendeta. Pendeta saya cuma fungsi. Saya hamba Tuhan. Kamu hamba siapa? Hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan bukan pendeta. Hamba Tuhan itu identitas setiap orang percaya. Yang membedakan saudara dan saya cuma fungsinya. Karunianya. We're the same. Your identity, child of God. Your identity, servant of God. Your identity, holy priesthood. Your identity, God's chosen people. So jangan fokus dulu sama karir. Jangan fokus dulu sama apa yang kamu lakukan. Do you know who you are? As a child of the Most High God. You represent Jesus wherever you go. Fungsimu bisa berbeda. Talentamu bisa berbeda. Karuniamu bisa berbeda. Ayat yang 10. Tapi panggilanmu sama. Ngapain? Lihat. Pada hari ini aku telah menetapkan engkau atas bangsa-bangsa. I appointed you. Itu government language. Kemanapun Tuhan tempatkan kamu, Dia perlengkapi kamu. Kemanapun Dia tempatkan kamu, Dia kasih kamu otoritas yang menyertai kamu. What's your calling? Kamu mencabut dan meruntuhkan. What's your calling? To speak life in the midst of death. What's your calling? To bring light in the midst of darkness. What's your calling? Cabut yang gak harus ada di situ. Kamu gak boleh kompromi. What's your calling? Merobohkan. Gimana cara kamu meruntuhkan? Prayer. Nah, kamu tahu gak bagaimana berdoa? Kalau doa tiap hari ngemis. Tuhan tolong aku. Tuhan gak bisa. Tuhan kirim pertolongan. Aku gak mampu lagi Tuhan. Pengen mati rasanya. Kamu gak bisa meruntuhkan kayak begitu. Do you know every time kamu masuk ke keluargamu, you say, in the name of Jesus, this is a house of peace. Do you know your authority? Kemanapun kamu pergi, kamu cabut. Kamu runtuhkan yang harus di situ. What's your calling? Menghancurkan. Gimana kamu ngancurin? Preach Jesus. Supaya orang-orang tahu hanya satu yang layak disembah. Namanya siapa? Yesus. What's your calling? Menghempaskan, to destroy. Kamu tahu gak kalau menghempaskan artinya apa? Your calling is to take back what rightfully belongs to God. You can expect dimanapun Tuhan menempatkan kamu, apa yang kamu lakukan become extraordinary. Kamu berhasil. Kalau kamu kerja, kamu gak cuma kerja hanya for earning money. Kamu minta posisi CEO. Kamu minta posisi manager. Apapun yang kamu kerjakan, God will give you places of influence. Ngapain sih? Karena kamu dipanggil untuk membangun dan menanam. Kamu bangun apa? Kamu bangun kultur. Kamu bangun His kingdom. Kamu bangun prinsip kebenaran. Kamu menanam. Apa yang kamu tabur? Apa yang kamu tanam? Firman Tuhan. Apa yang kamu tanam? The gospel. Apa yang kamu tanam? Jiwa-jiwa. Setiap orang percaya dipanggil. From your life, you have to raise up more leaders for God's glory. Yang dimuridkan, pasti memuridkan. Kita tidak bisa memuridkan kalau kita tidak terlebih dahulu dimuridkan. Apapun talentamu, apapun karir kamu, apapun keterampilan kamu, you are called to destroy the kingdom of darkness and to establish the kingdom of light. Yang mau angkat tangannya. Sekarang kamu tahu siapa kamu? Kamu tahu bahwa kamu pilihan Tuhan? Kamu tahu sebelum kamu dibentuk di dalam rahim ibumu, Tuhan sudah menetapkan kamu dengan destiny. Sekarang kamu ngerti kenapa in this generation abortion is a big problem? Because the devil knows the destiny of the young generation.
And I'm telling you, dimulai dari gereja Tuhan, we will be an answer in the midst of a dark world. Amen. Kamu gak takut menikah, kamu gak takut untuk punya keluarga yang bahagia, kamu gak takut untuk punya keluarga yang ilahi, kamu gak takut punya anak, kamu gak takut untuk membina keluarga yang sehat, kamu gak takut hidup kudus, kamu gak takut hidup benar. Why? Because you will establish the kingdom of Almighty God. Dunia sedang membunuh bayi-bayi, the church will become God's salvation army. Amen. Mungkin some of you, God will give you a burden to adopt. Gereja harus jadi jawaban. Revival bukan cuma orang di dalam gereja nangis-nangis. Revival berarti kotamu ditransformasi. Revival berarti generasimu direformasi. Revival berarti dimanapun Tuhan menempatkan kamu, kamu membawa sistem yang berbeda. You are called by God as a prophet to your generation. Amen. Hero Surabaya, I'm prophesying to, I'm declaring, setiap kalian adalah nabi bagi bangsa-bangsa. Angkat tanganmu, katakan sama-sama dengan saya, aku nabi bagi bangsa-bangsa. Lihat kiri kananmu, katakan kamu nabi bagi bangsa-bangsa. Come on, bangkit berdiri semuanya, generasi para nabi. Come on, arise in Jesus' name. Arise, arise, arise. Oh, haleluya. Come on, let's have some music. Kalau kamu malam hari ini berkata, I'm willing to pay the price for my calling. I want to pay the price for my calling. I'll put my life on the altar. If tonight kamu lagi gak minta dari Tuhan, tapi kamu bilang, I want to give you my life, I want to give you my heart, dengan semua mata tertutup dengan hormat, yang sungguh-sungguh mau, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Praise God. Yang angkat tangan dengan hormat, maju ke depan berlutut semuanya di sini. Come. I have decided to follow Jesus, no turning back. Come on. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turn. Come on, cry out to God. Cry out to God. Taruh hidupmu di atas altar. I feel the presence of the Lord is filling many of you right now. Hari ini yang merah seperti darah dibuat putih seperti salju. Shirebeke shunni. New life. I have decided to follow. Regret is falling off you, my son, in Jesus' name. No turning back, no turning back. Come on, taruh hidupmu di altar. Katakan, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Touch, Lord. Oh, everything I need. Sing it out, Christ. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. This is your daughter, Lord. Everything come on, cry it out. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Katakan, I have decided to follow. Make this your prayer. I see bridges being burned. Jembatan-jembatan dari hidup yang lama dibakar hari ini. I declare to you, jangan ingat hal-hal yang dari zaman dahulu. Jangan ingat kesalahanmu yang lama. Jangan lihat kegagalanmu yang lama. Sebab hari ini Tuhan membuat jalan yang baru. Sesuatu yang baru yang sekarang sudah muncul.
I have decided. In the name of Jesus. Yes, Lord. Shabaralabashindiribushi. I have decided. Yeah. Jesus loves every one of you. He loves you. Right now, thank you, Lord. Let them feel the warmth of your fire. Let them feel the warmth of your fire. Feel them right now. Right now, right now, right now, right now. From today onwards, they'll never be the same. From today onwards, they'll never be the same. From today onwards, they'll never be the same. In the name of Jesus. Seperti Nabi Yeremia yang dipanggil, bahkan sebelum dia dilahirkan dari rahim ibunya, Tuhan sudah mengenal engkau. Tuhan memanggil engkau dengan namamu. Dia menetapkan engkau jadi terang di generasimu. Dia menetapkan engkau jadi bintang di langit. Let your glory right now, right now, right now, right now, right now, right now. Put your life on the altar. The fire of God is burning your old life. He's burning all the idols. He's burning all the idols. Ada beberapa dari kalian pacaran gak kudus. Taruh di altar malam hari ini. Taruh malam hari ini. God is burning your old life. God is burning your old life. God is burning your old life. He loves you. He loves you. Shiribo shamakara lamande. Shiribo sharalamanda. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you, Lord. Taruh di kaki Yesus. Apapun yang kamu harus pertobatkan, taruh di kaki Yesus. Apapun yang kamu harus taruh di altar, taruh di kaki Yesus. Taruh di kaki Yesus. Taruh. Taruh. Siribuku tasamara taralalaman sidireboshe. Kiratara labasyara lalamandara lalamandasha. Father, I pray for your freedom to come. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mulai hari ini kami mempersiapkan diri kami untuk apa yang belum pernah dilihat oleh mata kami, yang belum pernah didengar oleh telinga kami, yang belum pernah timbul dalam hati kami. Kau lakukan Tuhan dengan caramu yang ajaib. Kau menyebut dan memanggil masing-masing anak-anakmu dengan nama mereka. And I thank you for your love. We love you and we honor you. 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 Kalau kamu udah taruh hidupmu di atas altar, bangkit berdiri semuanya, bangkit berdiri. Bangkit berdiri semuanya, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hidup yang baru. Terima kasih untuk hidup yang baru. Katakan terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kesempatan yang baru. Katakan terima kasih untuk masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih bahwa aku akan menggenapi setiap panggilan Tuhan dalam hidupku. Thank you Jesus. We give you all the praise. We give you all the glory. We give you all the honor. Haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Kamu berikan sorak-sorai. Di dalam nama Yesus, yang percaya bahwa engkau ada di dalam kehidupan yang baru, sama-sama katakan